Baik, di sini kami akan melakukan presentase terhadap proyek kami, yaitu adalah sistem deteksi plagiarisme dokumen. Kelompok kami terdiri dari Iksan, rekan saya, dan saya sendiri, Henrik Juliansyah. Penjelasan akan proyek ini akan dibawakan oleh rekan saya. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan pendahuluan. Isu plagiarisme di era digital. Plagiarisme adalah isu serius di dunia akademik, diperparah oleh akses informasi yang terbuka dan lonjakan penggunaan AI, Artificial Intelligence. Pelaku plagiarisme ini mengubah struktur kalimat atau mengganti kata dengan sinonim, menciptakan tantangan baru bagi sistem deteksi. Algoritma Ravencurve dimodifikasi menjadi fingerprinting berbasis K-gram, digunakan untuk mendeteksi kemiripan literal, TF-IDF, dan cosine similarity digunakan untuk mengukur kemiripan semantik. Proyek ini menggabungkan keduanya untuk mendeteksi yang lebih akurat. Plagiarisme detection. Deteksi yang kami gunakan itu pertama Ravencurve fingerprinting digunakan untuk pencocokan string efisien melalui rolling hash dalam mendeteksi plagiarisme modern. Teknik ini memproses K-gram substring menjadi nilai hash, menghitung skor kemiripan berdasarkan proporsi fingerprinting yang tumpang tindih. Dan yang kedua, TF-IDF dan Cosine Similarity. TF-IDF mengukur tingkat kepentingan kata dalam dokumen. Cosine Similarity menghitung kedekatan antar vektor representasi dokumen. Efektif mendeteksi kemiripan semantik meskipun susunan kata atau struktur kalimat berubah. Decrease and Conquer. Strategi ini membagi dokumen menjadi unit-unit kecil seperti kalimat atau paragraf. Ini memungkinkan sistem lebih fleksibel menangani parafrase dan substitusi kata, mendeteksi plagiarisme parsial, dan cocok untuk pendekatan hybrid literal dan semantik. Baik, di sini saya akan coba melakukan testing terhadap program. Ada dua dataset yang kami gunakan, yaitu adalah data dummy asli dan juga dataset dummy yang sudah diparafrase. Kemudian kita coba lihat hasil dari perbandingannya. Bisa dilihat di sini, tiap-tiap kalimat akan dicari kemiripan dengan kalimat dari dokumen B, lengkap dengan skor Ravencurve dan juga skor TF-IDF dengan status apakah dia melakukan sinonim atau tidak. Dan bisa dikonklusikan bahwasanya tiap-tiap kalimat itu apakah dia copy paste atau terindikasi atau aman dari plagiarisme. Kurang lebih alur sistemnya yang pertama adalah kita menginput dokumen teks, kemudian dilakukan decrease keluar, yaitu pemisahan dokumen berdasarkan kalimat. Kemudian kalimat-kalimat itu akan masuk pada tahap pre-processing, di mana kita menghapus step word, melakukan stemming, melakukan synonym recognition, dan memotong-motong kalimat dengan panjang K gram. Kalimat-kalimat atau potongan-potongan tadi masuk kepada proses Ravencurve fingerprint. Ada dua percobaan. Ketika skor Ravencurve fingerprint itu bernilai 1, artinya terjadi plagiarisme secara eksak. Nah, maka dia akan langsung masuk kepada klasifikasi dan melakukan input berupa copy paste. Kalau misalnya nilai atau skor dari Ravencurve fingerprint itu di bawah nilai 1, maka dia akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu TF-IDF dan juga Cosine Similarity, yang nanti akan mengeluarkan skor untuk tiap kalimat dan masuk kepada tiap klasifikasi yang nantinya akan memberikan output apakah dia terindikasi atau aman. Kurang lebih alur sistem dari decrease conquer seperti foto yang ada di sebelah kanan. Kemudian kompleksitas sistem akan dibawakan oleh rekan saya lagi. Untuk kompleksitas sistem waktu dan ruang, yang pertama itu kompleksitas waktu. Tahapan segmentasi dokumen memiliki kompleksitas linear. Proses fingerprinting untuk membandingkan setiap pasangan kalimat memiliki kompleksitas O dan kurung NM, L, tutup kurung. Tambahan TF IDEP adalah 0, O, dalam kurung P plus P. Time complexity keseluruhan adalah O dalam kurung NML plus PV. Untuk kompleksitas ruang, sistem menyimpan hasil pre-processing dalam bentuk string bersih. Setiap kalimat menghasilkan sekumpulan fingerprint, membutuhkan ruang O dalam kurung N plus M tutup kurung L. Untuk TF, IDAP vektor hanya membutuhkan ruang O dalam kurung V. Phase complexity total adalah O dalam kurung N plus M tutup kurung L plus V.
Kelebihan sistem hybrid, deteksi literal semantik gabungan Rabin Karp dan TF-IDF memungkinkan deteksi plagiarisme baik secara literal maupun semantik, termasuk parafrase dan penggantian sinonim. Analisis parsial. Pendekatan Dickinson dan Concor meningkatkan analisis dengan mengidentifikasi plagiarisme parsial pada tingkat kalimat, bukan hanya dokumen keseluruhan. Efisiensi komputasi. Efisiensi sistem terjaga karena TF-IDF hanya dijalankan saat fingerprinting gagal mendeteksi kemiripan penuh, menghemat sumber daya komputasi. Keterbatasan sistem saat ini yaitu pencocokan satu arah. Pencocokan kalimat dilakukan satu arah jika plagiarisme terjadi sebaliknya. Sistem harus dijalankan ulang dengan posisi dokumen ditukar. Kamus sinonim statis. Sistem masih bergantung pada kamus sinonim statis yang terbatas, belum menggunakan pendekatan semantik berbasis embedding atau word sense disambiguation. Performa kalimat pendek. Performa sistem dapat menurun jika panjang kalimat sangat pendek atau kosakata terlalu bervariasi, mempengaruhi stabilitas fingerprint dan akurasi skor quotient. Kesimpulan dari proyek ini, bahwasanya proyek ini berhasil merancang sistem deteksi plagiarisme dokumen berbahasa Indonesia yang efektif dan juga efisien. Kombinasi dengan Rabin Karp, TF-IDF dan TF-IDF, Consent Similarity, dan juga Dickinson Concor memungkinkan deteksi berbagai jenis plagiarisme. Tentu proyek ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut dalam hal pencocokan dua arah atau bidirectional matching, dukungan sinonim berbasis penyematan semantik seperti word to fake atau word, kemudian integrasi antarmuka yang visual dan interaktif, dan terakhirlah kemampuan untuk pemrosesan batch untuk banyak dokumen. Kurang lebih seperti itu proyek presentase dari proyek yang kami bangun, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.